Tidak ada sedikit pun yang nempel di hati mereka dari apa yang mereka dengar dari nasihat-nasihat wahai Muhammad. Dan sungguh engkau akan melihat mayoritas mereka, ayil Yahud, maksudnya orang-orang Yahudi, yusari'una fil ismi, sangat cepat melakukan dosa. Dosa yang dimaksud di sini adalah bohong. Bil istilah yang biasa digunakan untuk pendeta-pendeta Yahudi. Biasanya kalau untuk muslimin itu ya, ulamanya digelari al-qari di zaman itu. Maka dalam hadis dikatakan liya ummakum aqra'ukum. Hendaklah yang menjadi imam aqra'ukum, maksudnya yang paling alim di antara kalian. Aqra, qari, karena qari di dulu istilahnya adalah alim, ulama. Nazalat hadhihi al-ayatu fi nasin minal yahud kanu yadkhuluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa yuzhiruna lahu al-imana nifaqan fa akhbarahu Allah ta'ala bi sya'nihim annahum yakhrujuna min majlisika murtabisina bil kufri kama dakhalu lam yata'allaq biqalbihim syai'un mimma sami'u minka min nasaihika. Qala nazalat hadhihi al-ayat. Penulis kemudian menjelaskan tentang sabab nuzul ayat. Karena memang sebahagian ayat-ayat Al-Qur'an Allah turunkan dengan latar belakang kejadian, dengan kronologi kejadian. Walaupun tidak semua ayat Al-Quran ada kronologinya, ada sabab nuzulnya, ada yang turun begitu saja, tapi tidak sedikit yang memiliki asbab nuzul. Dan banyak ulama yang secara khusus menulis kitab terkait dengan asbab nuzul ayat. Sebahagiannya lagi menyelipkannya dalam kitab-kitab tafsir. Di saat menafsirkan ayat kemudian dicantumkan juga asbab nuzulnya. Ada untuk memudahkan kita, ada yang menyendirikan ya. Jadi kitab khusus menyusun tentang asbab nuzul. Di antara ulama yang pertama kali menulis kitab asbabun nuzul ada al-Imam Al-Wahidi rahimahullah taala. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa tidak semua ayat ada asbab nuzulnya. Jadi misalkan suratul Baqarah ada beberapa ayat yang punya asbab nuzul, tapi sebagian besarnya tidak ada asbab nuzulnya. Atau ada sekian banyak ayat asbab nuzulnya satu, kejadiannya satu, tapi ayat yang turunnya banyak. Seperti surah Al-Kahfi, itu bercerita tentang Ashabul Kahfi, bercerita tentang Zulkarnain, bercerita tentang Sahibul Jannatain, bercerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Itu banyak rangkaian ceritanya, tapi sabab nuzulnya satu. Rasul ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang 5 perkara tadi, termasuk apa yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Nah ini di sini ketika sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih. Mereka-mereka ini orang-orang Yahudi datang kepada baginda Nabi menyatakan beriman kepada Rasulullah, masuk dalam keadaan kufur. Kemudian mereka beriman di dalam saat bertemu dengan Rasulullah. Nah, saat mereka keluar, mereka kufur kembali. Jadi Allah nyatakan mereka masuk dalam keadaan kufur, kemudian mereka keluar kembali juga dalam keadaan kufur. Terus ngapain mereka menyatakan keimanan? Ya, inilah orang Yahudi. Mereka punya siasat, mereka punya pertimbangan bahwa
kalau kita melakukan itu, niscaya orang-orang beriman akan goyang imannya. Loh, kok udah masuk Islam keluar lagi? Akhirnya bakal goyang iman para sahabat. Itu perkiraan mereka, itu siasat mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada baginda Nabi SAW bahwa orang-orang Yahudi yang masuk menjumpaimu, menyatakan keimanan kepadamu, nggak lama sesudah mereka keluar, mereka langsung kufur kembali. Bahasa kitanya, Nabi nggak usah baperan sama mereka, nggak usah berharap banyak dengan mereka. Walaupun mereka yang datang menyatakan iman, bersyahadat di depan Nabi SAW, tapi baru saja mereka melangkahkan kaki keluar rumah, langsung mereka sudah kufur. Nah, jadi berimannya cuma sejenak saja. Dan itu mereka propagandakan kepada orang Yahudi yang lain. Jadi kata mereka, aminu bihi wa kfuru bihi akhiran nahar. Berimanlah kalian kepada Muhammad di pagi hari, kemudian siang hari kufurlah kalian. Supaya goyang nih orang-orang beriman, supaya goyang para sahabat. Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyingkap kebusukan niat mereka. Inilah yang oleh ulama kemudian diceritakan sabab nuzulnya. Kenapa ayat ini turun? Mereka masuk dalam keadaan kufur, menyatakan iman, kemudian keluar juga tetap dalam keadaan kufur. Qala nazalat hadzil ayatu fi nasin minal yahud. Ayat ini turun pada beberapa orang dari kalangan Yahudi. Kanu yadkhuluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang menjumpai Rasulullah, apakah di masjid, apakah di rumah beliau. Yadkhulu ala, maksudnya menjumpai, menemui. Wa yudhhiruna lahu al-imana nifaqan. Kemudian mereka menampakkan keimanan kepada baginda Nabi nifaqan, artinya secara sembunyi-sembunyi. An-nifaq ini asal muasal kalimat ini dari an-nafaq. Ini lobang apa? Lobang biawak gitu ya. Yang biasanya menipu predatornya. Dia bikin lobang, itu banyak jalur di dalamnya itu. Sehingga kalau predator masuk sering sesat, sering kena jalan buntu. Di sini lubang arah ke sini, lubang arah ke sini. Padahal satu aja jalur penyelamatannya. Predator kayak ular kayak apa masuk, nyangka lubangnya ke sono, ternyata ke tempat yang lain. Nah, karena sama tuh kriterianya tentang lubang biawak nih, biawak atau kadal gurun ya. Yang seperti itu modelnya dengan perilaku orang-orang munafik. Secara zahir mereka menampakkan keimanan, tapi hakikatnya mereka ngeprank ya. Yang diprank Rasulullah ya. Mereka belum keluar dari rumah udah turun Jibril ngasih tahu baginda Nabi bahwa mereka sekarang doang nih, saat ini doang mereka beriman, ntar aja keluar mereka kufur lagi. Jadi enggak nunggu sampai lama ya, atau enggak nunggu adanya peristiwa, langsung di tempat. Mereka masih di dalam, Jibril udah turun ngabarin, mereka keluar kembali dalam keadaan kufur. Qala fa akhbarahu Allah taala bi sya'nihim, maka Allah memberitahu baginda Nabi tentang perkara mereka, tentang keadaan mereka. Apa keadaan yang dimaksud itu? Annahum yakhrujuna min majlisika multabisina bil kufri. Bahwa mereka keluar dari majlismu wahai Muhammad multabisina bil kufur, kembali mengenakan pakaian kekufuran. Tadi udah ditanggalin tuh pakaian kekufuran ketika masuk ya. Tapi saat mereka keluar kembali, mereka pakaikan kembali pakaian kekufuran. Seakan-akan iman itu kayak pakaian, kapan dicopot, kapan dipakai terserah mereka. Ini pemilihan kalimat ini, multabisin ya. Mereka memakai pakaian kekufuran, kemudian setelah keluar mereka tanggalkan kembali. Kama dakhalu, sebagaimana mereka masuk dalam keadaan kufur, kemudian di dalam menyatakan iman. Nah, saat keluar mereka pakai kembali pakaian kekufuran. Lam yata'allaq biqalbihim syai'un mimma sami'u minka. Tidak ada sedikit pun yang nempel di hati mereka dari apa yang mereka dengar dari nasihat-nasihat wahai Muhammad. Ya memang ya, kalau dalam bahasa Al-Quran katakan fi qulubihim marad, ya, di hati mereka memang ada penyakit ya.
Padahal iman adanya di hati. Kalau tempatnya iman sakit, ya imannya nggak bakal masuk. Ya. Nah, bahkan terkadang mereka ekspresikan itu. Ya. Nah, mereka ekspresikan dengan apa? Ya. Meletakkan jemari-jemari mereka di telinga. Ya. Jadi seakan-akan nggak pengen dengar apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi nasihatkan. Ini asbab nuzul ya, ayat yang sebelumnya. Qala wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih maha mengetahui dari apa-apa yang mereka sembunyikan. Ya. Jadi kasarnya ya, mereka seperti enggak ngambil pelajaran dari nenek moyang mereka. Ya, bagaimana Allah sering mempermalukan orang-orang Yahudi. Interaksinya dengan Nabi Musa, interaksinya dengan Nabi Harun ya, di mana banyak sekali apa yang mereka sembunyikan kemudian disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka rencanakan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak ngambil pelajaran. Termasuk ayat sebelumnya menceritakan generasi sebelum mereka, nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala berubah wujudnya menjadi binatang. Maka setelah ayat itu turun, kaum muslimin dalam tanda kutip ini sering mengejek orang-orang Yahudi. Panggilan ya abna al-qiradah, ya abna al-khanazir, keturunan monyet, keturunan babi. Maka semenjak itulah mereka enggak berani mengangkatkan kepalanya nih. Fasakatu, diam aja, bungkem. Kenapa? Yang bongkar Allah. Ini sejarah enggak ada yang tahu orang Arab. Dari mana mereka tahu? Sejarah zaman Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Tapi dibuka oleh Allah di dalam Al-Quran, dibaca. Jadi bacaan yang dibaca di dalam sholat, bacaan dibaca di luar sholat. Bungkem orang Yahudi setelah ayat ini turun. Apa yang mereka sembunyikan? Minal kufri, dari kekufuran. Nah, jadi kalau orang-orang munafik masih menampakkan keimanan secara zahir. Mereka sholat, mereka zikir, walaupun di hatinya kufur. Kalau Yahudi kadang menampakkan keimanan untuk beberapa saat, beberapa waktu, tapi dominannya justru juga menampakkan kekufuran. Lalu apa tujuan mereka ini? Qala wa gharduhum min hadzal nifaq al-mubalaghatu fi ma fi qulubihim min al-jiddi fil makri bil muslimina wal adawati lahum. Jadi tujuan dari perilaku ini, dari kemunafikan ini, al-mubalaghah fi ma fi qulubihim minal jiddi. Jadi bahasa kita ini mengeksplorasi kebencian yang ada di dalam dada mereka ya, untuk menunjukkan atau untuk ditunjukkan kepada kaum muslimin. Bahasa katanya gue gedek banget nih sama lu nih. Ya dah, ngaku beriman, tapi setelah itu kufur lagi. Ini bahagian dari istihza ya. Mengolok-olok, mempermainkan ya. Nah, seakan-akan taat, seakan-akan iman, tapi kemudian setelah itu kufur kembali. Nah, ini perilaku orang-orang Yahudi yang dibongkar oleh Al-Quran ini. Jadi al-mubalaghatu fima fi qulubihim, mengeksplorasi apa yang ada di hati mereka. Minal jiddi fil makri, dari kesungguhan untuk membuat makar. Al-makar ini sudah jadi bahasa Indonesia. Bil muslimin, kepada kaum muslimin, wal adawati lahum, dan menunjukkan permusuhan kepada mereka, kepada kaum muslimin. Ini rasa-rasanya kalau nggak begitu nggak puas nih hati mereka nih. Tapi bedanya dengan orang-orang kafir dari kalangan bangsa Arab misalkan, termasuk orang-orang Quraisy. Ini dalam sejarah Islam ada 27 peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Dari sekian banyak peperangan ini, hampir mayoritasnya yang diikuti oleh Nabi itu berhadap-hadapan. Jadi kaum muslimin kafir, kaum muslimin kafir. Bahkan sebelum perang itu tidak sedikit dilakukan sebelumnya mubarazah, duel. Sayyidina Ali sering tampil sebagai perwakilan kaum muslimin untuk duel. Jadi duel dulu 1 lawan 1 beberapa kali, 2 kali, 3 kali. Setelah
duel selesai, baru kemudian berhadapan-hadapan musuh dengan kaum muslimin. Tapi dalam sejarah ya, tidak tercatat ada perang terbuka dengan orang-orang Yahudi. Perang terbuka itu dengan orang-orang kafir, tapi perang terbuka dengan orang Yahudi tidak ada ya. Maka Al-Quran menggambarkan ya, bahwa kalau mereka memerangimu wahai Muhammad ya, mereka tidak memerangimu illa min wara'i judur, kecuali dari balik tembok-tembok, di balik benteng mereka. Peristiwa Khaybar, peristiwa Bani Quraidah, peristiwa Bani Nadir, peristiwa Bani Mustalik ya, itu kelompok-kelompok Yahudi yang tidak perang dengan kaum muslimin secara terbuka, justru mereka berperang di balik benteng mereka. Bahkan di dalam peristiwa Khaybar diriwayatkan ada 9 benteng orang-orang Yahudi. Jadi benteng yang satu jatuh, mereka mundur bertahan di benteng yang berikutnya, ada berlapis-lapis tuh. Sampai akhirnya 45 hari dikepung, jatuh ke tangan kaum muslimin. Peristiwa Khaybar. Ini perang terbesar dengan orang Yahudi yang mereka berada di balik tembok. Ini enggak ada hadapan, enggak seperti dengan orang-orang kafir, enggak seperti dengan orang-orang Quraisy itu. Pedang ya, kemudian dengan anak panah. Nah, kalau mereka itu berperang di balik benteng. Jadi kadang dari atas ngujanin dengan anak panah. Nah, kaum muslimin ngadepinnya yaitu mencari celah untuk bisa membongkar pintu gerbang benteng tadi. Kalau pintu gerbangnya udah kebuka, maka air bah pasukan masuk ke dalamnya. Ini peristiwa Khaybar, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu itu yang menjadikan pintu benteng Khaybar sebagai perisai beliau. Ditangani udah enteng aja itu. Kayak Nabi Musa membuka penutup sumur untuk mengambil air buat 2 putri Nabiullah Shu'aib alaihi salam. Ini penjelasan mufasir tentang apa yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi kepada baginda Nabi SAW. Kebencian, tipu daya, siasat, makar. Kemudian Allah melanjutkan, terus membongkar terus nggak dibiarin begitu aja. Wa tara katsiran minhum, karena dari sekian ayat yang berbicara tentang orang-orang kafir dan ayat-ayat yang berbicara tentang orang Yahudi itu ada spesifikasinya. Kalau berbicara tentang orang kafir, bercerita tentang perang terbuka dengan mereka, bercerita tentang kebencian dan permusuhan mereka. Tapi kalau bicara dengan orang-orang Yahudi, ini bukan berbicara tentang perang terbuka, tapi berbicara tentang hati mereka tuh yang menyimpan kebencian kepada kaum muslimin. Jadi makanya ayat-ayat tentang Yahudi itu membongkar isi hati mereka, menyingkap makar-makar mereka. Jadi bukan kaitannya dengan keberanian mereka di medan perang, siasat mereka di medan perang. Nah, itu dengan orang-orang kafir. Cerita tentang perang Badar, cerita tentang perang Hunain, cerita tentang perang Tabuk, itu detail Allah sebutkan itu. Bagaimana kronologi sekaligus jalan cerita peperangan. Jatuh bangun kaum muslimin menghadapi orang-orang kafir. Tapi ketika berbicara tentang Yahudi, lebih banyak menyingkap tentang tipu daya mereka, tentang makar mereka. Itu termasuk ayat ini. Wa tara katsiran minhum, dan sungguh engkau akan melihat mayoritas mereka, ayil Yahud, maksudnya orang-orang Yahudi, yusari'una fil ismi, sangat cepat melakukan dosa. Dosa yang dimaksud di sini adalah bohong. Jadi bohong. Sekarang ngaku beriman nih, beberapa menit sesudah itu langsung kafir lagi. Masuk ngaku beriman, keluar kafir lagi. Pagi beriman, sore udah kafir lagi. Mereka yang paling cepat sekali melakukan dosa. Dosa yang dimaksud di sini adalah al-kadzib, bohong, dusta, wa kalimat syirik, dan kalimat syirik. Beda tadi dengan orang kafir. Kalau orang kafir, dakwah Nabi kepada seumpama Sayyidina Umar, sebelumnya beliau kafir, kemudian Sayyidina Amr bin As dan banyak sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kalau mereka sudah mendengar dakwah Nabi, sudah mengetahui kebenaran ajakan Nabi, langsung beriman. Nggak pakai tawar-tawar lagi gitu. Di tempat langsung mereka beriman. Padahal tadinya mau membunuh Nabi, tapi setelah dengar dakwah langsung beriman kepada Nabi.
Ini beda dengan orang-orang Yahudi ini. Paling cepat bohongnya. Itu seakan-akan karakter yang melekat dengan orang-orang Yahudi. Ayil kadzib wa kalimat syirik, dan kalimat syirik. Nah, wal udwan, dan juga bentuk kezaliman. Paling cepat berbuat dosa kaitannya dengan bohong. Wal udwan kaitannya dengan kezaliman. Kalau udwan itu kepada Allah, bohong. Ini kepada manusia, al udwan. Gampang sekali menzalimi manusia. Ay az-zulm 'alan nas. Ini bagaimana di Palestina orang-orang Yahudi kepada kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimin, kepada orang-orang Nasrani yang ada di Palestina pun juga sikap mereka sama. Pokoknya selain Yahudi itu musuh bagi mereka. Di Al-Quran sudah menyebut kriteria ini. Yusari'una fil ism, kemudian wal udwan. Sangat cepat sekali bohong, dan amat cepat sekali berbuat zalim. Nggak peduli anak-anak, nggak peduli perempuan, nggak peduli kakek-kakek, antem terus. Ini seakan-akan darah yang paling murah atau nyawa yang paling murah itu nyawa orang Islam bagi pandangan orang-orang Yahudi. Qala wa aklihimus suhta, dan mereka senantiasa makan yang haram. Ail haram, as-suht, karrasya, seperti ar-rasya, riswah, suap menyuap, sogok menyogok, itu juga budaya Yahudi. Riba, dalam dunia transaksi jual beli mereka mempraktekkan riba. Tapi bentuk kezalimannya ini, mereka mengharamkan praktek riba sesama orang Yahudi. Gak boleh minjemin duit pakai bunga. Itu kalau sesama Yahudi. Boleh kalau kepada selain Yahudi. Mau ente cekek kasarnya, mau ente lipat gandain bunganya, terserah, halal gitu ya. Tapi kepada sesama Yahudi tidak boleh. Nah, ini di sisi ini seperti ada gambaran loyalitas mereka kepada sesama Yahudi, ikatan, komitmen mereka kepada sesama Yahudi. Kalau kita kan kalau udah berbuat dosa sama siapa aja udah, yang rentenir mau muslim, mau orang baik mau nggak baik, kalau udah terjerat udah susah ada keluar. Nah, ini diantara yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada mereka nih tentang kriteria atau karakter orang-orang Yahudi. Qala labisa ma kanu ya'malun, sungguh buruk sekali apa yang mereka lakukan. Ay labisa syai'an kanu ya'malunahu amalahum hadza. Ay maksudnya sungguh buruk sekali perkara yang mereka lakukan, perbuatan yang mereka kerjakan. Laula yanhahumur rabbaniyuna wal ahbar an qaulihimul isma wa aqlihimus suhta. Laula ay halla yanhahumur rabbaniyun. Kan begitu tuh karakternya. Kalau karakter kan berarti dominan, sehari-hari seperti itu. Nah sekarang yang Allah nyatakan, tidakkah tokoh-tokoh agamanya, tidakkah ulama-ulamanya mencegah orang-orang Yahudi untuk bersikap seperti itu? Kadang-kadang justru tokohnya yang datang kepada Nabi pada ayat sebelumnya ingin menegakkan hukum kepada pezina, tapi mereka berharap tidak dirajam, karena dalam Taurat hukuman pezina dirajam. Mereka berharap di dalam Al-Quran itu hukumnya beda. Yang datang itu ulama-ulamanya, minta agar Nabi memutuskan, padahal mereka ingin lari dari hukum Taurat. Kata Nabi, lah kan ada Taurat, kitab suci kalian. Mereka mengatakan tidak ada tuh penjelasan di dalam Taurat tentang hukum pezina, tentang hukum rajam. Nah, saat itu mereka meletakkan tangannya di atas kitab Taurat, ngasih unjuk ayat yang lain, tapi ayat yang berkaitan dengan itu seperti mereka tutupin. Kata Nabi, coba engkau angkat tanganmu. Saat diangkat itu ayat rajam. Kata Nabi, di situ ada ayat rajam, di kami pun juga ada ayat rajam. Ini apa namanya, taubih, celaan dari Al-Quran terhadap orang Yahudi. Tidakkah tokoh-tokoh mereka disebut dengan Ar-Rabbaniyun? Ar-Rabbani itu artinya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maksudnya pendeta-pendetanya, apa namanya itu,
tokoh-tokoh agama disebut dengan rabbaniyun. Ai al-ubbad maksudnya ahli ibadah. Kan di kalangan Yahudi ini ada dua istilah. Yang pertama ar-rabbaniyun, kemudian yang kedua al-ahbar. Ahbar ini pendeta. Kan ada pendeta, kan ada ahli ibadah. Laula yanhahum gitu. Tidakkah mereka mencegah orang-orang Yahudi, umatnya, masyarakatnya untuk bersikap seperti itu? An qaulihimul isma, untuk mengatakan perkara dosa. Jadi perkara dosa atau ucapan dosa maksudnya kalimat kufur. Kalau mereka komitmen dengan keyahudiannya, kenapa menyatakan iman kepada Muhammad kemudian kufur lagi? Wa aklihimus suhta, dan mereka atas kebiasaan mereka makan makanan yang haram. Ini setiap umat yang telah lebih dahulu Allah binasakan, baik kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, itu dominannya dosa mereka selain umat Nabi Lut yang spesifik tuh homok, itu dalam transaksi jual beli yang Allah sebut dengan al-mutaffifin. Jadi mereka yang kalau mereka membeli pengen timbangannya ditambahin, tapi kalau mereka menjual timbangannya dikurangin. Wailun lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Yastawfun pengen komplit, pengen sempurna timbangannya kalau mereka yang beli. Wa idza kaluhum, tapi justru jika mereka yang menjual yukhsirun, mereka mengurangi, mereka merugikan orang. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Nabi Saleh alaihi salam. Nah, ini Yahudi juga begitu. Mereka melakukan praktek riba sekaligus juga sering sogok menyogok nih, disebut dengan ar-rasya, atau dalam bahasa hadis disebut dengan riswah. Dalam Nabi SAW sampaikan la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat rashi yang menyuap wal murtashi dan yang minta disuap. Hadis lain ar-rashi wal murtashi finnar. Ar-rashi wal murtashi di neraka. Pertama maksudnya di dunia mereka dilaknat, di akhirat mereka bakal jadi penghuni neraka. Jadi bukan hukuman akhiratnya doang dapat, tapi hukuman dunianya juga begitu. Nah, ini praktek orang Yahudi itu disebut dengan ar-rasya, ai ar-riswah. Qala wal ahbar, sedangkan ahbar ai al ulama, ulamanya. Sehingga kadang bahasa ini juga digunakan untuk ulama kaum muslimin. Ada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu sepupu Rasulullah, putra Sayyidina Abbas. Ini kepakarannya dalam ilmu tafsir, kepakarannya dalam ilmu halal haram, ilmu fikih itu luar biasa. Sampai kaum muslimin di saat itu lompat mengambil istilah yang biasa digunakan untuk pendeta-pendeta Yahudi. Biasanya kalau untuk muslimin itu ulamanya digelari al-qari di zaman itu. Maka dalam hadis dikatakan liya ummakum aqra'ukum. Hendaklah yang menjadi imam aqra'ukum, maksudnya yang paling alim di antara kalian. Aqra, qari, karena qari di situ dulu istilahnya adalah alim, ulama. Sehingga al-qurra itu jamaknya pada ulama. Jadi kalau disebut al-qurra di masa itu artinya para ulama. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas karena kepakaran beliau, karena kejeniusan beliau ini akhirnya digelari sebagai habrul ummah. Habrun tadi istilah untuk ulama Yahudi, tapi dipinjam istilah itu untuk mensifati Sayyidina Abdullah bin Abbas, digelari habrul ummah. Bahasa kita ini cendekiawan umat ini. Jadi sekian banyak ulama, dan dia ini cendekiawannya, pakarnya, tokoh terutamanya dalam bidang ilmu. Ini tidak menafikan kepakaran sahabat Nabi yang lain. Ada Sayyidina Ali, Nabi katakan aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintu gerbangnya. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Atau Sayyidina Muaz, Nabi katakan a'lamu ummati bil halal wal haram Muaz bin Jabal. Umatku yang paling mengerti perkara halal dan haram adalah Muaz bin Jabal. Dan nanti ulama semua berada di hari kiamat di bawah bendera Sayyidina Muaz bin Jabal, bendera ulama. Itu
beliau yang megang pancinya gitu ya. Tapi di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas digelari secara khusus sebagai habrul ummah, itu istilahnya. Di sini Al-Qur'an juga menggunakan bahasa habrun, jamaknya ahbar. Itu pendeta-pendeta Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Kalau dikatakan ulama dari kalangan Yahudi ini, itu mereka yang walaupun menguasai Taurat, menguasai Talmud gitu ya, tapi nggak ada yang menghafalnya. Kalaupun ada yang menghafal, itu hanya deretan nabinya saja. Nabi Harun, Nabi Uzair, itu diantara nabi yang diceritakan menghafal isi Taurat. Adapun ulamanya itu tidak diriwayatkan mereka menghafal Taurat. Tahu iya, tapi menghafal enggak. Karena menghafal ini itu keistimewaan umat baginda Nabi SAW dengan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk dihafal. Allah yang ngasih jaminan itu, dimudahin. Ada yang umur 6 tahun udah hafal, ada yang udah umur 80 tahun masih bisa ngapal. Di Palestina itu ada wisuda hafiz Quran, wisudawan tertua nenek-nenek umur 80 tahun. Dia menghafal dari sekitar 3 atau 5 tahun sebelumnya nggak pernah hafal. Di akhir hayat dia pengen masuk kategori penghafal Al-Quran supaya nanti di hari kiamat punya keistimewaan ya. Betul sungguh-sungguh sampai sekian tahun dilakonin, akhirnya berhasil di wisuda. Wisudawan tertua nih, hampir 80 tahun. Allah kasih kemudahan. Nenek kan udah kesannya udah banyak pikunnya, jangankan ayat Quran. Dia naruh kacamata di mana juga dilupa. Tapi Allah kasih jaminan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Yang masih kecil, kadang yang idiot, mohon maaf, yang punya kendala berkebutuhan khusus gitu ya, yang ngomong aja nggak jelas, tapi giliran baca Quran, ada di Mesir gitu. Kalau ngomong nggak bisa ngomong, tapi kalau ayat Quran langsung bisa ngomong, langsung bisa baca, apal. Kalau diajak ngomong yang lain nggak jelas, Jadi kalau disebut ayat Quran langsung tuh, mulainya pelan-pelan gitu ya, susah. Tapi kalau udah mulai, udah ngegas, luar biasa. Ini mukjizat, ada mukjizat pada Al-Qur'annya. Kemudian yang menghafal keimbasan mukjizat Al-Qur'an. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kitab suci yang lain Allah katakan bimastuhfidzu alaihi. Bimastuhfidzu alaihi beda dengan wa inna lahu lahafizun. Itu wa inna lahu lahafizun, jaminan kami yang menjaganya, kami yang menjaminnya. Tapi kalau ustuhfidzu ini untuk Taurat, untuk Injil, untuk Zabur, untuk Suhuf, itu Al-Quran menggunakan bahasa ustuhfidzu. Kalau mereka mau menjaganya, jadi jaminan nggak ada. Ini tergantung pada mereka. Mereka mau jaga nggak tuh Taurat, mereka mau jaga nggak itu Injil. Ternyata alih-alih mereka jaga Taurat, Injil mereka rubah-rubah. Yuharrifunal kalima amma wadi'ih. Mereka rubah letak-letak ayat dalam Injil, dalam Taurat. Mereka rubah-rubah. Lalu berarti bukan Allah yang merubah, mereka sendiri yang merubah, mereka sendiri yang mengganti. Ini perbedaan. Jadi ketika Allah menggunakan satu kata, itu kata itu pasti ada bedanya ketika kata itu dirubah redaksinya. Padahal cuma ditambahin alif sin ta. Wa inna lahu lahafizun, jadi bimastuhfidzu. Ada tambahan alif sin ta. Artinya udah jauh berbeda antara Allah jamin, Allah jaga, Allah pelihara, dengan jika mereka mau menjaga, jika mau mereka memelihara. Qala an qaulihimul isma wa aqlihimus suhta. Kenapa pendeta-pendeta itu, ulama-ulama mereka itu tidak mencegah umatnya dari mengatakan kalimat kufur atau dari memakan makanan yang haram? Ma'ilmihim biqubhihima, padahal mereka tahu dua perkara itu buruk, dua perkara itu jelek, yaitu kufur dengan makan yang haram. Wa musyahadatihim limubasyaratihim laha, dan pendeta-pendeta itu, ulama-ulama itu
menyaksikan langsung praktek itu dari umatnya. Kalau mereka nggak tahu, mungkin uzur, aneh nggak lihat, aneh nggak tahu. Tapi pendetanya tahu, ya. Ulamanya lihat, ya. Tapi mereka membiarkan, nggak dilarang. Ya. Seakan-akan itu bentuk persetujuan dari mereka. Jadi yang melakukan diazab, ya, karena mereka melakukan. Yang tahu tapi tidak mengingkari diazab karena pembiaran. Ini nggak kalah dahsyat ya, sama dari segi adab. Ulama yang membiarkan dengan umat mereka yang melakukan. Mubasyarah ya. Jadi mubasyarah artinya melakukan. Basyara yubashir, mempraktekkan. Qala labisa ma kanu yasnaun. Sungguh buruk sekali apa yang telah mereka lakukan. Dan ayat sebelumnya labisa ma kanu ya'malun. Ini yasnaun. Jadi ada ya'mal, ada yasna. Secara bahasa Indonesia dua-duanya sama, berbuat, melakukan. Tapi amal ini identik dengan sesuatu yang ada kemudian mereka lakukan. Kalau yasna ini sesuatu yang mereka buat-buat, yang sebelumnya nggak ada mereka kemudian buat-buat jadi ada. Sehingga kreator itu bahasa Arabnya sani', dari sona'nya ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan sani'u hadzal alam, sebagai pencipta alam jagat raya ini. Nah, ini as-sunnah. Jadi kalau kita lihat barang-barang itu ditulis bahasa Arabnya suni'a fisin, made in Cina. Suni'a itu maksudnya made in, ciptaan atau buatan Cina. Ini yasnaun, nabi sama kan yasnaun. Sungguh buruk sekali apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kreasikan, buat-buat nih. Ay labisa syai'an kanu yasna'unahu. Sungguh buruk sekali apa yang telah mereka perbuat. Tarakahum linnahi an dzalika, yaitu dengan membiarkan, dengan tidak melarang mereka. Jadi kalau tadi ya'malun itu orang-orang Yahudi yang mengucapkan kalimat kufur sekaligus juga makan riba. Yasnaun ini perbuatan pendeta, perbuatan ulama Yahudi yang membiarkan mereka. Yasnaun, ya, kalau tadi ya'malun, mereka mengerjain. Kalau ini mereka nggak ngerjain ini pendetanya, tapi membiarkan, sehingga dirubah istilahnya. Yang pertama jelek sekali apa yang mereka perbuat, ini jelek sekali apa yang mereka sikapi. Yasnaun. Ya. Tarkuhum linnahi an dzalika. Wasun'u aqwa minal amal. As-sunnah itu lebih keras daripada amal. Padahal mereka nggak ngerjain, tapi pembiaran itu justru lebih dahsyat daripada ngamalin. Karena mereka ulama, ya. Karena mereka pendeta. Qala li'annal amal innama yusamma sinah. Nah, nanti beliau akan rincikan apa perbedaan antara al-amal dengan as-sinah. Walaupun kalau kita menerjemahkannya ke bahasa Indonesia, itu tetap artinya sama, melakukan. Maka salah satu kendala menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kekurangan kosakata. Ya. Ada kata yang sepertinya sama tapi penggunaannya beda. Dalam bahasa Indonesia sama artinya, tapi dalam bahasa Arab beda penggunaannya. Nah, beda penggunaan susah itu untuk diterjemahin. Kalau buat ini ada begini, kalau buat ini begini. Itu kendala orang menerjemahkan bahasa Arab. Allah wallahu ya tawwab tub alaina, ya tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawwab tub alaina.
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.